Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali lagi melaksanakan ibadah sekolah minggu dengan tentunya yang orang alami di sepanjang minggu-minggu yang berlalu, di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini kita akan tetap beribadah dalam bentuk seperti yang orang lakukan pada saat ini, dalam bentuk video yang nantinya orang akan beribadah bersama-sama saat ini. Untuk itu pada saat ini tentunya atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gembing Betania Makassar Timur mengucapkan selamat kita untuk beribadah, baik di kelas Abraham ataupun di kelas Esther. Nantinya sebentar akan dilayani oleh Encik Penatua Deborah dan Encik Misal Supit. Dan pada saat ini kita akan memuji Tuhan, dan nanti puji-pujian ini akan dibantu atau dipandu dengan gerak dan lagu dari Encik Penatua Deborah dan Encik Misal Supit. Kita akan angkat pujian Selamat Pagi Bapa, dan engkau undang kita semua bangkit berdiri. Dengan semangat kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, mengucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Kita ulangi yang pertama. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di taman. Semua yang bernada kepada kita, kami puji nama Tuhan yang besar. Kami puji nama Tuhan yang besar. Adik-adik yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan berdoa buka, dan tentunya untuk minta sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah kami persekutuan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat-Mu ini Tuhan Gembing Betania Makassar Timur, bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada, kami terkumpul dalam suatu persekutuan ibadah yang tentunya suci dan kudus ini Tuhan. Semuanya semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah pemberian diri kami ini, tubuh jiwa roh kami ini sebagai tentunya persembahan yang hidup, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Bapa, perlengkapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tentunya ibadah yang kami laksanakan pada saat ini tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, tentunya dalam menjalani kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Ibadah persekutuan anak sekolah minggu ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah boleh jadi dengan tentunya segala baik. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan kembali, dan kita akan mengangkat pujian Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, 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 oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.
bersambut dengan pujian Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang nantinya akan dipimpin oleh Penatua Encik Deborah Wolong STH di kelas Abraham dan Encik Misal Supit di kelas Esther. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan kita akan mendengar cerita Alkitab, tentunya kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Halo semuanya, selamat pagi, shalom, damai di hati. Apa kabar kita di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur boleh bersama lagi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini atau pagi hari ini, Encik Deborah yang akan melayani untuk kelas Abraham. Maka dari itu, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar kebenaran firman Tuhan, adik-adik sudah siap pastikan untuk berdoa? Pastinya, Encik Deborah akan memimpin kita di dalam doa. Oke? Mari semuanya ambil sikap berdoa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kasih Tuhanlah yang boleh bersama-sama dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika Tuhan tetap selalu memberkati kami anak-anak-Mu di tengah-tengah keterbatasan situasi dan kondisi kami beribadah. Tetapi sukacita untuk mendengar firman Tuhan tetap selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, anak-anak yang ada di kelas Abraham, saat ini hendak membaca dan mendengar cerita Alkitab. Diberkati, diberi hikmat daripada Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang akan disampaikan lewat Encik Deborah. Berfirmanlah Bapa di sorga, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, Encik Deborah sudah siap dengan Alkitab Encik Deborah. Sekarang adik-adik juga sudah harus siap. Mari kita semuanya membuka di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita membuka 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Encik Deborah akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Semua tetap membaca dengan Alkitab masing-masing, tetapi Encik Deborah yang akan menuntunnya. Dengan perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya.
seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu kita telah merayakan Hari Paskah. Sekarang Encik Deborah mau bertanya kepada semua anak Abraham. Apa arti atau makna Paskah bagi kita semua? Apa artinya? Siapa yang bisa menjawab? Encik Deborah berikan waktu. Silakan dijawab di rumah masing-masing. Ya, benar sekali. Paskah atau Hari Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah bangkit, dia menang atas maut. Dialah yang menunjukkan bagaimana kuasanya atas maut. Luar biasa kan Tuhan Yesus kita? Dia telah bangkit di antara orang mati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah Paskah itu penting dalam kehidupan kita, orang yang percaya? Apakah Paskah itu hanya sekedar perayaan saja? Atau Paskah hanya sekedar kita merayakan cukup di saat hari Paskah? Apakah demikian? Tentu saja tidak demikian adik-adik. Paskah adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, orang Kristen, orang yang percaya. Sangat penting untuk Encik Deborah, sangat penting untuk semua anak-anak yang ada di Betania, bahkan semua orang yang percaya di dunia ini. Mengapa Paskah itu sangat penting? Ini yang harus adik-adik ketahui sejak kecil. Karena Paskah adalah pusat iman percaya kita. Karena sia-sialah ketika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pusat kepercayaan kita. Sia-sialah iman percaya kita adik-adik. Tetapi karena Kristus yang kita sembah, yang kita imani itu benar-benar bangkit di antara orang mati, bahkan dia menunjukkan kuasanya kepada kita semua, maka tidak sia-sia kita menjadi orang percaya. Kita merayakan Paskah, semangat Paskah itu ada dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 yang bercerita tentang bagaimana kebangkitan Kristus yang hendak disampaikan oleh siapa? Seorang rasul yang terkenal. Siapa yang tahu? Benar sekali, yaitu Rasul Paulus. Nah, saat ini Encik Deborah akan memberikan satu video untuk adik-adik. Adik-adik akan menonton video ini. Video ini berisi tentang bagaimana kisah perjalanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya di tengah-tengah jemaat Korintus. Bagaimana dia mau menyampaikan bahwa Kristus itu telah bangkit kepada orang-orang yang ada di Korintus.
Adik-adik sudah siap untuk menonton videonya? Silakan adik-adik menonton video berikut ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus berkata, maka kematian Yesus adalah sia-sia. Kebangkitan adalah kemenangan Yesus atas maut dan kejahatan. Bagaimana hal itu adalah sumber kehidupan dan kuasa bagi kita sekarang ini, dan bagaimana hal itu menjadi sebuah janji harapan masa depan bagi seluruh dunia. Oleh karena kebangkitan itulah kita memiliki sebuah alasan untuk bersatu dalam Yesus. Itulah sumber kekuatan untuk mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, itulah harapan kemenangan kita atas maut. Injil adalah sebuah pernyataan tentang Yesus yang membuka sebuah realitas baru. Nah, adik-adik sekalian, kalian sudah menonton kan video yang telah diputarkan oleh Encik Deborah? Siapa yang bisa menjelaskan kepada orang tua di rumah video apa yang telah kalian tonton? Mungkin saat ini kalian tidak bisa menjelaskan secara langsung kepada Encik Deborah, tetapi Encik Deborah berharap kalian bisa menyampaikan video yang telah kalian tonton ini kepada orang tua kalian. Nah, adik-adik sekalian, video yang tadi itu berisi tentang bagaimana Rasul Paulus ketika dia mau menyampaikan Kristus telah bangkit di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Apakah Rasul Paulus mengalami yang namanya kesulitan atau mengalami yang namanya hambatan? Encik, apa itu hambatan? Seperti masalah ketika Rasul Paulus hendak untuk menyampaikan Injil, kabar tentang Kristus telah bangkit. Tentu ada, adik-adik sekalian. Kita sudah melihat tadi di video bagaimana banyak orang-orang yang ada di Korintus, mereka tidak mempercayai apa yang Rasul Paulus sampaikan. Mereka berkata Rasul Paulus ini bohong atau mengatakan berita yang bohong. Ada yang juga tidak mau menerima berita Injil tentang kebangkitan Kristus. Sungguh sangat disayangkan, adik-adik, ketika Rasul Paulus dengan semangatnya untuk mau mengabarkan Injil kepada orang banyak yang ada di Korintus, tetapi mereka menolaknya. Apakah Rasul Paulus menyerah? Tidak sama sekali. Rasul Paulus yang kita kenal adalah seorang rasul yang penuh dengan semangat. Bersemangat sekali Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Apalagi ketika melihat banyak orang yang menolak tentang Injil kebangkitan Kristus, bukan membuat iman
atau semangat Rasul Paulus itu lebih lemah. Tetapi semakin bangkit dan terus bangkit dia untuk menyampaikan Injil itu. Adik-adik sekalian, Encik Deborah juga mau bertanya untuk kita semua. Apakah bukti kebangkitan Kristus itu hanya sebatas kata-kata saja, atau hanya sebatas pemberitaan saja, hanya sebatas kita mendengar Kristus itu telah bangkit, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan secara langsung? Tidak demikian. Kristus bangkit memiliki banyak sekali bukti dari kebangkitan Kristus. Buktinya apa? Kita sudah membaca firman Tuhan dan juga melihat di video bagaimana ketika Kristus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada orang banyak. Nah, di sini Encik Deborah memiliki satu gambar tentang bagaimana Kristus atau Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mungkin adik-adik juga sudah melihat di video, tetapi Encik Deborah juga ingin menunjukkannya. Ini adalah gambar tentang bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Siapa yang bisa melihat Tuhan Yesus ada di mana? Ya benar, ini dia Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang telah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah murid-muridnya. Kristus telah bangkit, dia menampakkan diri. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bukan hanya kepada murid-muridnya yang ada saat itu juga, atau orang banyak yang ada saat itu. Tetapi Kristus, dia juga menampakkan dirinya kepada siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami yang namanya bagaimana ia bertobat. Semua pasti sudah tahu kan, kehidupan dahulu Rasul Paulus adalah seorang penganiaya orang percaya atau orang Kristen. Encik, seperti apa sih Rasul Paulus itu menganiaya orang-orang Kristen? Ya, dia banyak sekali memfitnah orang-orang Kristen, banyak sekali menjatuhkan orang Kristen, bahkan membunuh orang-orang Kristen saat itu. Tetapi ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, Rasul Paulus mengalami satu pertobatan. Tuhan Yesus datang seperti apa adik-adik? Siapa yang masih ingat video yang tadi? Kalian sudah tonton kan bagaimana Rasul Paulus mengalami pertobatan? Ya, benar sekali. Cahaya itu menyinari matanya dan membuat matanya menjadi apa? Buta seketika itu juga. Nah, apakah itu suatu mujizat dalam kehidupan Rasul Paulus? Benar sekali. Mujizat yang mengubahkan kehidupan Rasul Paulus menjadi seorang yang mau melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Ketika dia telah mengalami pertobatan, Paulus merasakan bahwa hidupnya ini hanya oleh kasih karunia Tuhan saja. Only by His grace. Karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Rasul Paulus boleh ada sebagaimana Rasul Paulus ada sekarang. Sehingga itu adik-adik, dia tetap selalu berani untuk memberitakan Injil, kabar baik yang berisi tentang Kristus. Salah satunya pasal 15 ini, Kristus telah bangkit. Kebangkitan Kristus yang mengubah banyak orang. Sekalipun Rasul Paulus mengalami banyak hambatan, banyak halangan, banyak masalah, dia tetap semangat. Apakah dia berhasil dalam pemberitaan Injilnya? Coba adik-adik tebak, apakah berhasil atau tidak? Iya, benar sekali. Pastinya Rasul Paulus berhasil. Luar biasa kan? Bagaimana Rasul Paulus boleh ada memberitakan Injil dan berhasil. Apakah Rasul Paulus menjadi sombong adik-adik sekalian? Apakah dia menjadi orang yang tinggi hatinya, yang merasakan bahwa dia penuh dengan kehebatan? Tidak demikian adik-adik sekalian. Rasul Paulus tetap menjadi rasul yang sangat-sangat rendah hati. Bahkan dia berkata bukan dia yang harus ditinggikan, bukan dia yang harus dibesarkan, melainkan siapa yang harus ditinggikan dan dibesarkan. Ayo jawab, yang di rumah silakan menjawab, jangan mengantuk. Ya, jawabannya adalah Kristus yang harus ditinggikan. Luar biasa Rasul Paulus ini, mau merendahkan dirinya karena bagi dia hanya Kristuslah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Sebab ketika Rasul Paulus sukses dalam pelayanannya,
Rasul Paulus menganggap bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menolong dan yang memampukan Rasul Paulus sehingga dia boleh sukses mengabarkan Injil dimanapun Rasul Paulus pergi dan berada. Nah, adik-adik, Encik Deborah mempunyai bukti juga selain di video tadi bagaimana Paulus dengan penuh tekad juangnya untuk memberitakan Injil. Di sini juga Encik Deborah mempunyai gambar tentang bagaimana Rasul Paulus dia ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Coba adik-adik lihat. Di sini Rasul Paulus memberitakan Injil bukan hanya kepada orang dewasa, tetapi juga kepada siapa? Ya, ada anak-anak kecil. Nah, semua usia, semua golongan, Rasul Paulus berani untuk memberitakan Injil ini. Karena Injil harus disampaikan dari anak kecil sampai orang dewasa. Nah, adik-adik sekalian, sekarang apa pesan firman Tuhan untuk kita semua? Firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajak dan mengingatkan untuk semua anak-anak sekolah minggu, apalagi anak-anak sekolah minggu kelas Abraham, kelas 4, 5, 6. Mau mengajak buat Eldiva, buat Sharon, Sherina, Melissa, Aurelia, Dylan, bahkan juga mau mengajak kepada semua anak-anak Abraham, kelas Abraham yang telah menonton video ini atau menonton bagaimana Encik Deborah memberitakan tentang kisah Paulus dalam menyampaikan kebangkitan Kristus, agar supaya kita sama menjadi seperti Rasul Paulus, menjadi seorang pekabar Injil cilik yang mampu menyampaikan berita kebangkitan, berita sukacita bahwa Kristus telah bangkit, kita telah menang. Apalagi situasi saat ini kan adik-adik harus belajar di rumah, harus beribadah di rumah, harus berkarya dari rumah. Semuanya dilakukan harus dari rumah, atau biasa kita bilang istilah stay at home atau di rumah saja. Tetapi itu tidak boleh mengurangi semangat kita untuk menjadi pekabar Injil cilik. Belajar dari Rasul Paulus, dia tetap semangat untuk mengabarkan Injil Tuhan. Enci, apakah kita harus seperti Rasul Paulus mengabarkan Injil kemanapun, di berbagai kota, di berbagai tempat? Tidak harus demikian. Tidak harus pergi ke Amerika, ke Jepang, ke Korea, ke Cina. Tidak demikian adik-adik. Jangan bilang, Encik Deborah ada bilang di firman Tuhan kata mesti pergi di ujung dunia, mesti pergi di seluruh dunia. Tidak seperti itu. Melainkan cukup di mana saja kita harus memberitakan Injil. Coba, di mana saja? Ayo anak Abraham. Ya, cukup di rumah saja. Di rumah saja kita mulai memberitakan Injil kepada siapa? Mama papamu, oma opamu, kakakmu, adikmu, semua orang yang ada di rumahmu atau yang ada di sekitar kita. Encik Deborah berharap kita boleh ada di tengah-tengah semangat kebangkitan Kristus. Tetap semangat sekalipun di rumah. Tetap tunjukkan bahwa kita adalah anak sekolah minggu Gemim yang memiliki karakter Kristus, yang mampu menunjukkan semangat iman di situasi yang ada saat ini. Sekalipun beribadah lewat YouTube atau lewat video atau beribadah di rumah, tetapi tunjukkan kalian mampu untuk menjadi berkat. Ingat seperti Rasul Paulus katakan dalam pernyataan imannya atau pengakuan imannya. Ayat yang ke-10, coba adik-adik lihat. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah bukti tentang bagaimana Rasul Paulus dia hadir dengan penuh kerendahan hatinya. Semua oleh karena kasih Tuhan, sehingga Rasul Paulus beroleh kemenangan di dalam Kristus. Encik Deborah berharap kita semua sama seperti Rasul Paulus, tetap semangat dalam pemberitaan Injil, tetap tunjukkan bahwa Kristus yang kita sembah benar-benar bangkit mengalahkan maut. Jangan karena Paskah baru orang semua mau semangat.
Jangan karena Paskah baru orang mau berkarya, tetapi karena Paskah telah hadir dalam kehidupan kita, tunjukkan semangat Paskahmu. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak yang telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Siapa yang mau menjadi pekabar Injil cilik? Siapa? Angkat tanganmu. Mama papamu melihat, oma opa melihat. Ya, Encik berharap semua anak Abraham mampu untuk menjadi berkat, menjadi pekabar Injil cilik di masa kini. Teladani Rasul Paulus dan jangan pernah takut. Ketika kita takut, maka apa? Hanya akan ada kegagalan yang kita temui, tetapi tetap berani, tetap semangat, meminta pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, agar kita mampu menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tetap semangat, tetap stay at home, dan selalu berdoa agar semuanya cepat berlalu dan kembali normal. Orang boleh beribadah, berjumpa dengan teman-teman kita di sekolah, sekolah minggu, dan di mana saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tadi kalian sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tibalah saatnya untuk kalian akan menghafal ayat hafalan yang ada di dalam Alkitab. Semua membuka Alkitab, tetap membuka di dalam pembacaan kita hari ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 3b sampai ayat 4. Agar adik-adik tidak bingung dari mana itu ayat 3b sampai ayat 4, Encik Deborah akan membantunya dengan alat peraga berikut ini. Nah, ini adalah ayat Alkitab yang akan kita hafalkan hari ini. Oke, semua sudah siap untuk menghafalnya? Kita baca bersama-sama firman Tuhan atau ayat Alkitab di saat ini. Dari alamatnya ya adik-adik, 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 3b sampai ayat 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3b sampai ayat 4. Sudah bisa anak Abraham? Pasti sudah bisa dong. Soalnya ayat hafalan ini sudah pernah kita hafalkan waktu ibadah Paskah Raya dan Hari Anak Gemim di 2 tahun yang lalu. Pasti masih sangat-sangat teringat di pikiran kita kan? Oke, Encik Deborah akan hilangkan ayat hafalan ini dan kita akan hafal tanpa alat peraga. Oke? Mari kita menghafalnya secara bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 15 ayat 3b sampai ayat 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3b sampai ayat 4. Demikian ayat hafalan kita di pagi hari ini. Encik berharap semua anak Abraham yang telah menonton video ini, telah beribadah di saat ini, boleh menghafalkannya. Jangan karena di rumah malas-malas untuk mau hafal. Oke? Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, juga sudah menghafal ayat Alkitab atau ayat hafalan. Sekarang seperti biasa, ketika sudah ada firman Tuhan yang menguatkan kita, pasti ada puji-pujian. Ada pujian yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Sama seperti firman Tuhan kita di saat ini, firman Tuhan yaitu semua oleh kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini, semua oleh kasih Tuhan. Kita akan menyanyikannya bersama dengan Encik Misel dan Engku Jekli. Semua berdiri dan dengan semangat kita menyanyikan pujian ini. Semua oleh kasih Tuhan.
sekarang Encik Deborah mempunyai pertanyaan. Ada 2 pertanyaan untuk anak-anak Abraham. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus penting bagi orang percaya? Mengapa? Siapa yang bisa menjawabnya? Bagi yang bisa menjawabnya, silakan langsung dikirim lewat WhatsApp ke Encik Deborah. Encik berikan clue untuk menjawab pertanyaan ini. Jawabannya dari satu kata, dimulai dari satu kata yaitu pusat. Mengapa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus penting bagi orang percaya? Jawabannya dimulai dari satu kata, pusat. Pertanyaan yang kedua, apa pernyataan iman Paulus tentang Tuhan Yesus dalam pembacaan kita saat ini? Apa bukti bahwa Paulus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Itu merupakan satu moto kehidupan Rasul Paulus juga. Tadi ada Encik Deborah sampaikan tentang bagaimana dia hidup hanya oleh ... Encik berikan clue dalam ayatnya yang ke-10. Encik Deborah menunggu jawaban dari adik-adik sekalian. Jangan lupa dikirim lewat WhatsApp atau langsung dikirim ke nomor Encik Deborah. Oke? Ya, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian Berilah yang Baik. Pada saat ini kita akan berdoa penutup yang nantinya akan dipimpin oleh Encik Penatua Deborah Holong STH untuk kelas Abraham dan Encik Misel Supit untuk kelas Esther. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Tuhanku Satu. Adik-adik sekalian, mari kita ambil sikap berdoa. Encik Deborah akan memimpin doa di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini anak-anakmu boleh beribadah. Kami percaya pujian, doa, firman yang boleh kami dengar, itu boleh membekali kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi yang ada saat ini mengharuskan kami untuk berkarya dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya ketika firman Tuhan ini tetap selalu diberitakan, maka kami pun akan memotivasi diri kami untuk mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kami belajar daripada sosok Rasul Paulus yang mau untuk mengabarkan berita kebangkitan Kristus. Karena ini adalah berita yang penuh dengan sukacita yang harus dikabarkan kepada semua orang. Biarlah kami pun boleh menjadi pekabar-pekabar Injil cilik di masa kini. Kami mampu menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Ajarkan kami untuk tetap selalu rendah hati seperti Rasul Paulus yang tidak menyombongkan dirinya. Dan firman pun di saat ini biarlah menguatkan kami agar kami boleh tetap selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini tetap selalu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Bagaimana kami mampu melayani Tuhan lewat keterbatasan kami semua.
Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di pagi hari ini buat kami semua anak-anak-Mu yang boleh beribadah. Tuhan Yesus berkati kami. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami semua diharuskan belajar dari rumah, beribadah dari rumah, karya-karya yang harus kami hasilkan semuanya dari rumah. Tetapi kami percaya ini semua tetap selalu mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan karya yang indah. Biarlah sekalipun kami saat ini diam di rumah kami masing-masing, berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap selalu menunjukkan karya yang indah. Kami tetap selalu diberikan kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan, agar kami tetap selalu menunjukkan keceriaan kami sebagai seorang anak Tuhan. Tuhan berkati kami ketika kami belajar dari rumah, dalam proses pembelajaran kami dari rumah. Berkati kami selalu Tuhan. Beri hikmat daripada Tuhan agar kami mampu memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran kami. Sekalipun dari rumah, tetapi kami tetap rajin dan tekun untuk memberikan yang terbaik. Agar orang tua bangga, guru-guru kami bangga, terlebih Tuhan Yesus boleh bangga. Bahkan biarlah kami tetap selalu rajin beribadah dari rumah, sekalipun ada begitu banyak keterbatasan dalam kami beribadah. Tetapi sukacita melayani Tuhan tidak membatasi kami untuk melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua kami yang selalu setia mendampingi kami. Mama, papa, oma, opa kami senantiasa ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Beri sehat kuat selalu bagi orang tua kami. Bahkan memberkati mereka juga di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Diberi sehat kuat selalu oleh Tuhan. Diberi selalu berkat yang melimpah bagi orang tua kami, mama, papa, oma, opa kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini pun kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang selalu setia, penuh dengan semangat, keceriaan, sukacita untuk melayani Tuhan lewat anak-anak sekolah minggu. Biarlah guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur tetap selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk mampu memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Karena kami percaya segala sesuatu yang didasarkan kepada Kristus, maka Kristuslah yang akan menolong dan memampukan semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Bersama juga dengan keluarga daripada guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Diberkati persembahan ini agar dapat membantu setiap pelayanan yang ada, baik pelayanan yang ada di Komisi Pelayanan Anak Jemaat Betania maupun sampai di mana persembahan ini dapat dijangkau. Tuhan memberkati semuanya. Memberkati juga Bapa di sorga, jemaat kami Gemim Betania Makerere Timur. Sekalipun kami semua saat ini beribadah dari rumah, tetapi kami percaya kesatuan hati tetap selalu ada dalam kehidupan kami berjemaat. Kami tetap selalu mendoakan satu dengan yang lain. Ibu Pendeta Leonora Pardede Gontung STH diberkati oleh Tuhan Yesus selalu bersama dengan orang tua kami semua yang selalu setia memberi diri untuk melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan yang akan memberkati situasi dan kondisi yang ada saat ini. Pandemi COVID-19 yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, virus yang ada saat ini itu tidak lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memusnahkan semua virus-virus yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang akan terjadi, yang akan nyata dalam kehidupan kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah Tuhan Yesus yang tetap selalu memberkati kehidupan kami. Dijauhkan dari segala virus yang ada. Kami tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan tetap selalu hidup bersih, hidup takut akan Tuhan. Hidup tetap selalu mematuhi aturan daripada pemerintah yang ada, pun dari pimpinan-pimpinan gereja kami. Bahkan kami pun tetap selalu setia mendoakan untuk pimpinan kami, baik pemerintah maupun pimpinan gereja kami. Diberi hikmat bagi mereka, sehat kuat tetap selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Agar segala yang mereka berencanakan, segala yang mereka sampaikan bagi kami, himbauan-himbauan, kami boleh mengikutinya. Dan kami tetap selalu stay at home, tetap di rumah saja, tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar kami terhindar dari segala wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Seluruh kehidupan kami semua, kami hanya mau serahkan ke tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Ajarkan kami untuk tetap selalu bersyukur dalam situasi saat ini dan tetap selalu mengingat teman-teman di luar sana, orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Ini kami semua Bapa yang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah boleh mengajar anak-anak-Mu berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini torang akan menyanyi nyanyian penutup untuk ibadah anak sekolah minggu kita pada saat ini, dan kita akan mengangkat pujian yang selama mungkin torang sudah dibanyak-banyakan. Ini pujian yang akan menyemangati kita sebagai anak-anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili Minasa. Mars Anak Sekolah Minggu. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan dengan setengah suara kita akan menyanyi Bapa terima kasih. Puji Tuhan, kita telah beribadah. Sebagai informasi untuk semua anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur, bahkan orang tua yang ada juga, mulai hari Senin atau hari Senin besok, kita akan melaksanakan satu program, yaitu Gemar Membaca Alkitab. Nanti dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Betania akan mengirimkan firman Tuhan atau ayat-ayat ataupun perikop-perikop yang akan dibacakan oleh anak-anak kita. Pastinya untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, boleh dibaca sendiri oleh anak-anak kita. Tetapi bagi anak-anak yang masih membutuhkan bantuan atau tuntunan orang tua, diharapkan bantuan daripada orang tua untuk boleh membantu anak-anak kita membacakannya, agar program ini boleh berjalan dengan segala baik. Bukan hanya sebatas program, tetapi memotivasi anak-anak kita untuk boleh rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan menguatkan kehidupan kita semua, terlebih di masa-masa pandemi
COVID-19 ini. Terima kasih. Demikianlah ibadah anak sekolah minggu kita pada saat ini. Tentunya kiranya apa yang kita lakukan pada saat ini tentunya akan menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Dan tetap ingat adik-adik sekalian, tetap kita patuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu stay at home atau tetap berdiam diri dulu di rumah, beraktivitas di rumah, bermain di dalam rumah, belajar di dalam rumah, tentunya melakukan hal-hal yang positif tetap di dalam rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, dan kita semua diberkati.